Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad telah memperoleh kesuksesan yang belum pernah diraih oleh Nabi dan pejuang agama manapun di muka bumi ini. Ketinggian itu dilihat dari berbagai perspektif, misalnya sudut kepribadian, jasa-jasa, dan prestasi beliau dalam menyebarkan ajaran Islam pada waktu yang relatif singkat. Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia telah meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Dalam Al-Quran, kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Oleh karena itu, relevan sekali bila kita berbagi dalam bahasan keutamaan kepemimpinan Rasulullah. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, selain faktor bimbingan wahyu ilahi, seluruh keberhasilan perjuangan dan kepemimpinan Rasulullah tercapai karena komitmen beliau pada akidah Islam dan kebenaran, serta kejelian beliau membaca situasi sosial dan politik di Jazirah Arab dan sekitarnya. Piagam Madinah, Perjanjian Hudaybiyah, dan penumbuhan negara Madinah adalah bukti yang tak terbantahkan atas semua itu. Dalam suatu telaah terhadap 100 tokoh berpengaruh di dunia, Michael Hart, seorang ahli sejarah sekaligus penulis buku tersohor dari Amerika Serikat, yang pernah bekerja sebagai guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland, Amerika Serikat, menempatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, melebihi tokoh-tokoh lainnya dan menduduki ranking pertama. Tidak ada di dunia ini pemimpin yang perkataan dan perilakunya dibukukan hingga berjilid-jilid banyaknya seperti Rasulullah. Michael Hart menjelaskan bahwa Rasulullah lahir dari keluarga sederhana yang jauh dari pusat peradaban. Meskipun demikian, Rasulullah menjadi seorang yang terjaga dan tidak terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial yang menjadi tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Dan beliau menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, adapun karakteristik utama kepemimpinan Rasulullah di antaranya adalah ketuhanan. Manajemen yang didasarkan oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai yang dihimpun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang kemudian dikenal dengan nama Al-Quran. Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang universal, menyeluruh, baik dari sisi waktu maupun tempat. Sehingga kepemimpinan beliau dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Humanis, yaitu kepemimpinan yang sesuai dan selaras dengan kehidupan manusia. Karena Rasulullah adalah manusia biasa, sehingga semua sikap, perilaku, dan prestasinya dapat kita contoh. Lemah lembut, tidak kasar, baik dalam ucapan ataupun perbuatan, dan siap memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai bentuk realitas sejarah, maka dikenal dalam ilmu-ilmu Al-Quran istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat suci Al-Quran. Adanya asbabun nuzul ini membuktikan bahwa ayat Al-Quran turun berkaitan dengan kehidupan real Rasulullah
dan sahabatnya dalam menjawab berbagai permasalahan kehidupan. Keharmonisan ramuan kepemimpinan Rasulullah inilah yang menghasilkan berbagai prestasi dan kesuksesan amal, sehingga hasilnya selalu optimal, efektif, efisien, dan ekonomis. Berkeadilan yaitu memberi tugas, hak dan kewajiban, dan kewenangan sesuai dengan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, hak, dan kewajibannya. Rasulullah adalah manusia yang paling adil dalam memperlakukan pengikutnya, bahkan terhadap musuh, hewan, dan tumbuhan sekalipun. Sebagai contoh, perkataan Rasulullah, "Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya akan potong tangannya." Dinamika kepemimpinan Rasulullah ini berkaitan dengan banyak sisi kehidupan, mulai dari masalah keluarga, agama, hingga masalah negara. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, sampai di mana kepemimpinan kita? Semoga substansi dari video ini dapat menjadi salah satu bahan renungan dan memotivasi kita, sehingga kita berintrospeksi untuk berupaya menjadi pemimpin yang lebih baik. Insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.